Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya atas nama Gusti Muhammad Faisal dengan NPM 19 12 4747. Di sini saya sebagai pemateri untuk metode-metode tafsir al-Maudhu'i. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah dalam menafsirkan dengan metode tafsir al-Maudhu'i. Jadi yang kita tahu bahwa tafsir al-Maudhu'i ini lebih berkonsentrasi kepada pembahasannya. Jadi ada topik-topik yang dibahas. Setidaknya itu ada 7 langkah yang harus kita berikan yang diterapkan oleh Al-Qarmawi dalam menyusun tafsir al-Maudhu'i. Yang pertama itu dimulai dari menetapkan topik yang akan kita teliti. Jadi kita harus menetapkan dulu tema apa, topik apa yang akan kita teliti. Yang kedua itu menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan topik. Nah, jadi kita himpun dulu ayat-ayat yang berkaitan dengan topik. Ayat apa misalkan 1, 2 kita himpun untuk menafsirkan dengan metode al-Maudhu'i. Yang ketiga itu menyusun ayat-ayat tersebut dengan sesuai masa turunnya. Jadi tidak sembarangan. Jadi kita susun dulu ini dari ayat sini, dari tahun ini, dari tahun ini, dari tahun ini. Jadi itu lebih terperinci dari tahun ke tahun. Yang keempat itu memahami kolerasi antar di dalam surat. Jadi ada hubungannya surat antar surat, ada kolerasi. Yang kelima itu menyusun pembahasan dalam kerangka yang bagus dan sempurna. Nah, jadi dalam kita menyusun menafsirkan dengan tafsir al-Maudhu'i ini, kita tidak semena-mena, tidak berhamburan. Jadi kita susun secara rapi, kita bikin kerangkanya. Yang keenam kita melengkapi tafsiran ini dengan hadis yang relevan dengan tema pembahasan. Jadi kita bisa kaitkan dengan suatu hadis yang akan kita bahas. Yang ketujuh itu kita mempelajari mengkompromikan antar ayat yang umum dengan yang khusus. Nah, jadi kan ada ayat yang umum, ada yang ayat yang khusus. Jadi kita kompromikan bagaimana kita mengkolerasikan antar ayat tersebut. Metode al-Maudhu'i ini menggali tentang makna yang terkandung di dalam kosakata yang ada merujuk kepada penggunaan Al-Quran itu sendiri dengan melihat kepada bentuk dan timbangan kata yang digunakan, baik itu subjek maupun objeknya, serta konteks pembicaraan. Hal ini menginformasikan bahwa setiap kata di dalam Al-Quran itu ada muatan-muatannya. Nah, jadi ini ada beberapa tempat untuk digunakan walaupun dengan maknanya itu sama. Jadi beberapa kosakata yang di dalam Al-Quran itu memiliki kata yang sama, tapi ada penafsiran yang berbeda. Contohnya begini, ada kata sujud di dalam Al-Quran itu bisa berarti itu tunduk dan taat. Contohnya itu ada di dalam surah Al-A'raf ayat 15. Nah, itu bisa juga kata sujud ini sebagai kata hormat. Itu ada dalam surah Al-Baqarah ayat 34. Nah, jadi contohnya begini, juga seperti sholat. Nah, kita contohkan lagi, kita jabarkan lagi seperti kata sholat. Kan tadi sujud. Jadi di dalam arti sholat, itu diartikan secara luas. Karena sujud ini adalah amalan yang paling mulia di dalam sholat. Nah, itu juga, itu berarti meletakkan dahi di lantai bersama kedua telapak tangan, lutut, dan jari-jari kaki. Sebagaimana maknanya di dalam syariat Islam. Nah, jadi kata sujud ini memiliki kata yang sama di dalam Al-Quran di surah Al-A'raf dan Al-Baqarah, tetapi memiliki makna yang berbeda di dalam Al-Quran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudahan apa yang saya sampaikan itu bermanfaat. Salah hilaf mohon maaf. Tiada gading yang tak retak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.